Hai viewers Kanal 3, jumpa lagi dengan saya Ratna Jarum. Dalam episode Melek Hukum kita kali ini, saya kedatangan kawan spesial saya. Kenalin Mbak. Hai, saya Grace. Nah Mbak Grace, apa kabar? Udah lama ya kita nggak ketemu ya? Iya. Ada apa nih? Ada yang bisa di-share ke kita dan teman-teman Kanal 3? Kebetulan yang lagi viral nih Bu, Mm-mm. masalah kecelakaan Vanessa Angel dan suaminya. Mm-mm. Dan keluarganya lah ya, anaknya dan babysitternya. Yang saya yang di Surabaya ya, yang di jalan tol itu tol ya? Jakarta Surabaya ya. Nah terus Gimana? yang saya jadi unek-unek kan di sosmed itu banyak sekali berita tentang kasus itu. Iya. Dari perebutan harta sampai perebutan hak anak. Iya. Si Gala itu. Nah Si bayi. kalau menurut Ibu itu yang saya ingin tanyakan, sebenarnya Gala itu hak siapa? Oh iya ya, jadi emang agak kisruh Anak ya. yatim piatu ya. Karena kan banyak yang mau ngebantu juga, terus dari keluarganya Vanessa juga merasa Ada berhak. yang lebih berhak siapa gitu. Terus di keluarga suaminya ya, siapa suaminya namanya? Bibi ya, Ferbi ya, Bibi. Bibi juga merasa lebih berhak. Terus selama ini juga ada adik-adiknya Bibi ya yang emang ikut mengasuh atau tinggal di rumahnya Vanessa ya, di rumah almarhum. Jadi teman-teman viewers Kanal 3, kali ini kita membahas topik mengenai wali terhadap anak yatim piatu yang orang tuanya udah nggak ada. Betul. Ya. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu nih definisi dari perwalian. Apa sih definisinya menurut hukum? Saya bacakan sedikit. Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, serta pengurusan harta atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang. Nah, menurut Mbak Grace, usia dewasa tuh menurut undang-undang berapa nih? Ya setelah punya KTP ya, 17 tahun. Usia dewasa ya? Iya. Nah, memang dalam undang-undang ada yang menyebutkan bahwa usia dewasa itu adalah 18 tahun atau sudah menikah. Dan di sini anak kasusnya Vanessa Angel ini sebenarnya anaknya ini kan masih balita ya kalau nggak salah ya, masih balita ya. Jadi kaitan dalam hukum, dalam perwalian menurut hukum, ini ada 3 undang-undang nih yang bisa dijadikan acuan Mbak Grace. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Yang kedua, Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan yang ketiga, kompilasi hukum Islam. Nah, jadi saya bacakan sedikit ya. Jadi boleh, kan tadi bapak ibunya kan, bukan bapak ibu ya, antara kakek nenek nih dua-duanya ini rebutan nih pengen mengasuh si bayi ya, si bayi Gala ini. Tapi secara umum sebenarnya undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang pernikahan itu menyebutkan bahwa wali itu punya kewajiban. Yang pertama adalah mengawasi atau wajib mengurus anak tersebut dan mengurus harta bendanya dengan sebaik-baiknya. Terus kemudian membuat harta benda anak yang ada dalam pengasuhan atau kekuasaannya itu pada waktu memulai jabatan dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak tersebut. Dan yang ketiga, bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang berada di bawah perwalian serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. Jadi jadi wali ini sebenarnya juga hal yang boleh dibilang berat ya, karena tanggung jawabnya itu juga tanggung jawab orang tua melebihi, karena memang harus ada pertanggungjawaban. Nah, tadi perwaliannya gimana gitu ya. Jadi memang harus ada pemohon yang mengajukan ke pengadilan untuk minta menjadi wali terhadap anak tersebut. Nanti pengadilan yang akan memutuskan. Tapi sebelumnya, tapi ingat juga ya teman-teman viewers dan Mbak Grace, ada larangan loh terhadap wali ini. Jadi wali ini tidak boleh menggadaikan barang-barang anak tersebut sebelum berumur 18 tahun. Atau belum nikah ya tadi ya, kecuali apabila kepentingan anak tuh menghendaki. Jadi di sini sebenarnya undang-undang tuh tadi yang saya sampaikan ada 3. Undang-undang tentang perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan kompilasi hukum Islam ya. Nah, terkait tadi yang dipermasalahkan apa sih sebenarnya, lebih ke hartanya atau apa sih di kasus ini? Kalau yang saya baca ya, itu orang tua Bibi itu sudah mengajukan ke pengadilan dan berhak mengasuh
sang cucu Sang Gala. cucu, Tapi sekarang orang tuanya Vanessa pun merasa berhak. Iya. Namanya saya baca di kolom komentar ya, namanya netizen ya. Kenapa Mereka nih kan lebih netizen? melihat Iya, awal mulanya Vanessa itu seperti apa kayak hidupnya. gimana? Dan Vanessa itu menjadi lebih baik karena Karena siapa. siapa? Nah, jadi kebanyakan memang lebih pro ke orang tuanya Bibi. Iya, betul. Nah, saya sekarang yang saya baca lagi, orang tuanya Vanessa juga merasa berhak. Yang saya anggap itu bingung tuh kasihan anaknya kan, kasihan segalanya itu. Ini kan semua itu keluarga. Ya kan? Iya. Apa tidak lebih baik kalau memang pengadilan sudah memutuskan ke orang tuanya Bibi dan orang tua Vanessa itu hanya sekedar mengawasi, tidak usah rebutan. Bersama-sama ya sebenarnya ya. Bersama-sama itu kan lebih Jadi baik. memang Mbak Grace, wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan ini sebenarnya bertugas mewakili anak tersebut dalam hal melakukan perbuatan hukum ya. Jadi dia yang ditunjuk sebagai mengelola harta milik anak karena mungkin ada asuransi, terus kemudian ada uang-uang duka dan lain sebagainya ya dari kawan-kawannya atau dari kerabat. Jadi di sini kenapa mungkin saya juga belum baca sih sebenarnya amar putusan dari pengadilan bahwa orang tuanya si bapak ya, orang tua suaminya Vanessa yang ditunjuk. Tapi di sini sebenarnya dalam kompilasi hukum Islam pasal 110 ayat 1 sampai ayat 4 itu disebutkan bahwa wali ini wajib mengurus diri dan harta anak tersebut ya, dan juga memberikan bimbingan agama dan pendidikan. Jadi memang orangnya tuh harus orang yang capable, yang memang bisa memberikan kasih sayang seperti orang tuanya gitu ya. Dan tidak hanya itu, jadi dia juga harus bertanggung jawab nih jika ada harta yang timbul karena kesalahannya gitu loh ya. Jadi harus mengganti kerugiannya. Dan dalam kompilasi hukum Islam ini juga dituntut tanggung jawab wali itu harus dibuktikan dengan pembuktian setiap tahun sekali. Tapi sih agak susah sih gimana ngebuktiinnya. Tapi yang penting karena sih menurut saya karena ini permasalahan anak seharusnya sih mungkin diasuh bersama ya. Kekeluargaan lah ya. Jadi nggak jadi polemik kayak begini ya. Takutnya apa ya? Gimana? Kakek neneknya ribut, merasa lebih berhak. Ya namanya netizen Indonesia itu kan pasti ngomongnya ujung-ujungnya duit. Pasti masalah harta, pasti masalah ini, masalah itu. Ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Gimana mentalnya si Gala nanti? Iya, kan baca-baca ya, baca-baca jejak digital yang dan saya lihat kejam. juga si Galanya ini lebih nyaman dengan keluarganya Bibi ya. Ini bukan maksud merendahkan atau saya memilih sebelah pihak ya, enggak. Iya, cuman menurut yang saya lihat di sosmed aja gitu. Iya, benar. Saya sih nggak pernah komen, Bu. Iya. Takut salah. Jadi teman-teman viewers Kanal 3 dan Mbak Grace, jadi perwalian anak di bawah umur dalam hukum Islam dan undang-undang yang tadi saya sampaikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tentu itu nggak sembarangan ya. Jadi memang ada hak, kewajiban yang harus dilakukan oleh wali karena menyangkut tugas dan kewajibannya sehingga undang-undang udah ngatur tuh. Jadi intinya sebenarnya tugas dan tanggung jawab seorang wali terhadap anak yang masih di bawah umur itu wajib memberikan bimbingan agama dan pendidikan ya. Dan juga menjaga dan mengurus diri harta dari anak tersebut itu ya. Jadi sehingga supaya tidak jadi polemik begini, kira-kira gimana nih saran Mbak Grace? Kan pengadilan sudah memutuskan ke orang tuanya Bibi. Oh gitu. Nah, sekarang kalau menurut saya pribadi nih ya. Iya. Orang tua Vanessa itu tidak usah menuntut lagi. Iya benar. Nggak akan ada habisnya. Iya benar ya. Kan merasa sama-sama berhak. Ya. Katanya yang beginilah begitulah. Semua orang pasti ada baik, ada buruk, ada negatif, ada positif. Jadi gimana ayahnya Bibi sudah mendapat hak dari pengadilan untuk mengurus Gala, ya ayahnya Vanessa ya mengawasi lah. Iya benar. Suatu saat kan kalau misalnya ayahnya Bibi, misalnya ayah Bibi melakukan kesalahan, kan bisa dituntut baru. Iya. Ya kan? Seperti itu aja. Iya, jadi memang sebenarnya adalah yang paling penting adalah tugas dan tanggung jawab seorang wali terhadap anak yang diasuhnya ya pastikan mendapatkan bimbingan agama, pendidikan daripada jadi polemik dan tidak menguntungkan buat si anak nanti ke depannya gitu. Demikian ya, betul, Bu. Mbak Grace yang bisa saya sampaikan teman-teman viewers Kanal 3. Jadi dalam perwalian anak yang yatim piatu yang ditinggal oleh orang tuanya memang menimbulkan implikasi hukum terhadap hak perwalian, siapa sih yang berhak untuk mengasuh anak tersebut. Tapi ingat bahwa
tidak hanya mengasuh anak tersebut, tapi juga merawat dan menjaga harta dari anak tersebut ya. Dan yang paling penting adalah memberikan pendidikan atau bimbingan agama ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel Melek Hukum kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan tinggalkan pesan atau pertanyaan jika ada yang ingin disampaikan. Bye, sampai jumpa dalam episode kita berikutnya.